Sip. Wush, oke. Kali ini kita mendadak culture. Ini mendadak culture kali ini nih. Tapi ini nggak sembarang culture, ibaratnya ini mah dunia apa namanya, dunia yang patut diperhitungkan. Yoin men. Customisasi. Gue inget, kalau inget tempat ini gue jadi inget ngambil tugas akhir gue dulu. Apa itu? Gue mengangkat custom culture. Wish. Yang kata dosen gue nih, apa ini custom culture? Kata dosen gue dulu. Iya, mungkin yang tua-tua agak kurang mengerti custom culture. Nah, kita buka dulu kita. Oke, kita buka dulu. Kali ini kita ada di ini daerah mana sih, Mas? Gandul. Gandul. Cinere. Kalau ingat film Sidul, Gandul. Ini nih. Tapi bukan Gandul, bukan sembarang Gandul nih. Iya. Bukan gondal Gandul ya. Bukan. Kita di Lawless Garage. Tetap di Asutron Urban. Salam Jimet. Jilatin mikrofon. Thank you Mas Ucup buat waktunya. Ini dengan Mas Ucup Aka siapa? Yusuf siapa namanya? Yusuf Abdul Jamil. Yusuf Abdul Jamil. Yo, nama kan enggak banyak yang tahu nama lengkapnya kan. Kalau Kalau Ucup siapa nih? Ucup siapa? Dia Ucup Lupus. Pasaran nih, nama pasaran. Ya kalau Yusuf Semua kan yang nama Yusuf pasti panggil Ucup. Iya. Pandemi tapi garapan masih ramai ya Mas gue nih. numpuk. Nah ini makanya gue jelasin sedikit, kalau di sini sistemnya atau lebih dikenal dengan kasbon culture. Kasbon Culture. Jadi kemarin kita ngurusin motor-motor temen. Coba titip dulu ya. Iya. Coba titip dulu ya. Iya. Kasih quotation segini. Ntar dulu ya. Iya, gitu. Adanya nyicil-nyicil. Adanya segini nih, seberapa kayak jadinya? Nah jadi kita ngerjainnya ya santai aja, santai karena bayar motor-motor temen. Ya kasbon, hampir semuanya kasbon kan. Ntar lu, ya udah. Saling support ya. Saling support, support yang main bareng sih yang penting. Jalan bareng gitu. Kesibukan Mas Ucup apa aja nih sekarang? Sekarang sih jadwal sih lagi padat buat ngurusin burger ya, Lawless Burger, karena kita coba expand ke beberapa tempat, tapi di Jabodetabek dulu. Kemarin baru buka kan yang di Bintaro. Bintaro baru buka, Yang terus sektor 9. tahun ini mungkin ada beberapa proyek lagi untuk Lawless Burger Bar. Wih, kerajaan bisnisnya meluas ya. Kerajaan bisnis meluas. Alhamdulillah. Kuliner, ntar lagi melirik ke pecel lele. Sebenarnya itu sih yang kita butuhin, tempat nongkrong ya. Karena kalau nongkrong di bengkel mulu juga jenuh. Pengen ngobrol sama anak-anak motor, nongkrong, kalau ada tempat nongkrong kan enak. Awalnya kan satu tempat kan, waktu itu di Kemang itu Kemang, kan. semua Lama-lama di Kemang. kalau orang ke Kemang, wah kejauhan nih, kita sebar aja, kita banyakin. Iya. Apalagi kalau pandemi gini kan nggak bisa dine in kan kalau untuk Lawless Burger Bar, jadi kita cobain samperin beberapa tempat gitu sih. Oke, gue nanya. Awal mula ketertarikan lu ini kan lu tuh kayak empunya otomotif custom ya, metal work ya. Awal mula ketertarikan lu dengan motor nih di usia berapa sih sebenarnya ini? Kalau tertarikan motor sih dari SMP ya. SMP. Dari SMP, dan kebetulan dari SMP gue udah suka motor yang ya zaman anak-anak sekolah pengen yang racing gitu kan. Anak Jadi- racing. Jadi pertama kali beli motor tuh Honda Grand Oke, buntut atau Atau yang bulus atau yang yang Impreza tuh. Impreza. Grand Impreza, terus gue trondolin. Oke, Lu bongkar. trondol. Bikin underbone gitu. Yo, kan. Bapak lu gak sedih, Mas? Coba. Ini kan baru beli. Lu mau minterin Jepang. Gue mintanya sama nyokap NSR nggak Ya, anjir, jauh, Masa Mas. SMP belinya NSR. Iya. Ya udah Grand dulu. Ya udah, gue acak-acak tuh Grand. Gue acak-acak pakai buat sekolah, baru setelah itu gue tertarik sama motor tua. Jadi SMP kelas 3 gitu gue udah beli Honda 90. Udah mulai beli Vespa gitu emang. Emang senengnya barang antik sih. Ngulik ya. Ngulik motor tua. Lu SMP di daerah mana sih, Mas? Lu? Di Limau, di Limo sini berarti ya. Doski Kebayoran. Kebayoran baru. Itu memang apa namanya? Circle lu waktu SMP itu memang pada era itu memang balap liar tuh. doyan otomotif memang. Gimana tuh? Kebetulan banyak teman-teman SMP gue yang dulunya main motor, sampai sekarang masih main motor. Konsisten. Jadi, kalau ngumpul SMP, motornya udah mulai aneh-aneh gitu kan. Udah mulai seru-seru. Dan rata-rata main motor antik. Kalau ngomongin era zaman dulu waktu zaman di SMP tuh, itu stylenya kayak gimana sih permotoran? Lu kan SMP tahun berapa sih ibaratnya? SMP tuh gua tahun 99 sampai 2000-an lah. Nah, stylenya tuh kayak gimana? Random, Random. karena belum tahu arahannya mau gimana. Cuma kalau misalkan mau dibikin racing, syarat nih ya. Nah, oke. Udah pasti pakai velgnya itu, boleh sebut merek. Boleh. Velgnya Rossi warna gold. Anjir. Tuh eranya tuh. Itu TK belum masuk waktu itu. TK belum masuk. Masuk. Jadi mau motornya apa, mau pakai Force One, mau Oke. pakai RX King, mau pakai Grand, semuanya wajib
velg Rossi warna gold. Warna Wah, gold. itu udah syarat tuh. Taillock belum ada ya? Tapi belum Taillock. Ada masih selan-selan road race, agak-agak tebal-tebal gitu. Mesti bad leg lo. Lu aliran drag race apa aliran race Mas dulu tuh? Alirannya race, cuman ya race. pakainya harian. Oh, Gitu. bukan. Jadi gua nggak ikut balap-balap gitu. Enggak, maksudnya kan kalau zaman sekarang kan dulu waktu itu kalau daerah gua SMP kan kalau di Bali anak-anaknya doyannya aliran race yang Drag. yang nggak pendek banget. Kalau drag kan pendek, ceper gitu. Iya, setelan road race. Oh, Jadi setelan road race ya. agak pack gitu, padat gitu motornya kan. Sama. Iya, pasti tahun segituan ya eranya seperti itu gitu. Udah cepet cewek udah gagah banget ya. Wah. Daerah wangi banget tuh anak ini. motor, anak motor. Biar lu badan bau apa top one zaman dulu paling badan bau oli top one itu yang penting cewek belakang gua nih gitu. Nah, yang penting dulu mesti bad leg. Nah, Gua itu ingat mahal itu. Kalau nggak ada budget buat beli betek, dulu belinya Mizel. bisa petir. Anak motor lama pasti paham. Anak motor lama pasti Bisa paham. petir. Battle itu kalau kata temen gua ada 3 lapisan Mas. Lapisan luar yang masih tebel, terus kedua lapisan jahitan kan ada itu, Jahitan, ketiga lapisan ban dalam. Kalau belum keluar lapisan ban dalam kagak mau diganti. Zaman kita SMP kan banyak tuh bengkel-bengkel balap yang jual bad leg kan. Nah, Bad leg banyak. mati nih, Bad tapi leg mati, iya. nggak apa-apa jual aja. Yang kasihan itu tukang masang ban tuh. Iya. Karena betek mati kerasnya bukan main kan. Keras banget masangnya. Berarti di sini waktu itu juga sempat ada apa namanya? Si baterai mati tuh. Baterai mati. Daya jualnya juga sempat ada di sini. Bahkan yang masih tebel aja masih ada yang diukir-ukir inget nggak Masih dulu? dibatik lagi Iya, ya. Kalau gue dapetnya yang itu dulu bad legnya. Ini masih bisa nih, masih lapisannya masih ada, anjing tinggal benang doang. Tapi kan buat nikung masih bisa, tikungannya masih tebel nih. Atasnya botak, pikirnya tebel. Yang penting kan buat nikung kata doi. Nah, terus dari SMP itu lu SMA ngambil jurusan teknik atau gimana? SMA gue IPA. Bah, lu nggak ngambil penjurusan biasanya kalau anak doyan motor kan biasanya masuk perguruan tinggi di SMP-nya, bukan tinggi, masuk ke di SMA-nya, penjurusannya. biasanya ngambil STM sekalian. Kalau lu gimana? Kalau gue nggak dulu sekolah bener gitu kan. Tiba-tiba gue bisa masuk IPA, ya udah gue masuk IPA. Berarti ini lu memang main di macam Emang jalan. ya ranking mulu lah gue. Oh, iya. Ya dari SD udah ranking mulu lah. Makanya alhamdulillah berarti bokap pun berarti nggak masalah lo ya. Nggak apa-apa sih, coba berantakan dari itunya. Gak apa-apa motor trondol. Yang memang tanggung jawab berarti kan. Tanggung jawab. Nah, tapi pas kuliah coba daftar di beberapa universitas negeri, nggak ada yang keterima. Nah. Akhirnya bolos dulu, nggak kuliah. Oke. Ya udah mau nggak mau orang tua nyuruh udah kuliah yang benar, ya udah akhirnya kuliah di sistem informasi ngambilnya jurusannya. Komputerisasi berarti. Komputerisasi. Informatika tuh. Informatika. Nah, itu benar-benar nggak sesuai banget sama kehidupan gue sekarang. Nggak ada yang kepake ilmu kuliah gue. Tapi hobi motor masih jalan di era itu. Masih. Dulu gue ke kampus tuh pakai Honda 90, gue ceperin. Oke. Honda 90 gue ceperin, saya sama ada RX King gitu-gitu tetap ada. Vespa juga tetap ada. Oke. Cuman Honda 90 gue nggak mau standaran, gimana diceperin abis ya bikin full step underbone. Kalau sekarang kayak cafe racer lah, tapi belum pakai buntut. Oke. Gitu. Tadi lu sempat cerita tuh kalau dulu sempat zaman di daerah zaman sekolah lu sempat punya RG tuh gimana? RG, iya, gue pakai RG kelas 2 SMA lah, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. RG kan RGR tuh. RGR, Suzuki RGR. Gue belinya tuh RG tahun 96, cuman karena suka yang klasik-klasik, gue ganti bodinya pakai 91 tuh. Yang kayak Sprinter. kristal gitu ya. Yang sebelumnya, sebelumnya lagi. Sprinter. Yang cuman strip lampu satu. Oh, doang. iya. Kalau biasa kan ada sennya, dia nggak ada sennya. Itu berarti kok di era itu sama lu udah punya RGR tuh kan push gitu ya, bukan orang Kalau di Bali dulu si RG itu diganti buntutnya ninja biasanya. Iya. Lampu doang gitu Sama tuh. di bawah tangki pakai ninja aja. iya gitu. Tromol ninja kagak Mas? Syarat juga tuh. Syarat tuh. Kalau depan ninja biar jari-jarinya pendek ya. Iya, Tengahnya kosong gitu. itu syarat. Di era itu kalau ngomongin otomotif kan ya namanya hiburan pada saat itu kan belum seramai sekarang kan. Masih Iya. ibaratnya sekarang ada setiap orang punya TV sendiri. Iya. Ada hiburan, ada Facebook, Instagram, apa sosial media lainnya. Di era itu hiburannya kalau nggak anak muda zaman itu kalau nggak berantem ya balapan. Kalau nggak Iya. itu main perempuan gitu Iya, ya. udah. Lu kategori lu masuk ke mana? Apa tiga-tiganya lu masuk? Diambil semua sama doi. Nah kalau ya anak-anak sekolah dulu kan belum bisa beli motor gede gitu kan. Jadi motor yang ada juga pasti kita custom. Motor yang ada pasti kita custom. Iya, Pak. Ya. Oke, lanjut Mas. Ya motor apapun kita custom, kita nggak mau kelihatan standar kan. Walaupun kita bikinnya gaya-gaya road race, cuma kita nggak mau kelihatan standar gitu. Karena pakai motor standar kelihatan culun gitu di sekolah.
Apa di circle lu aja kali ya Ancol untuk? Iya Apa- mungkin. Apa maksudnya memang saat itu aura custom atau aura motor balap tuh memang lagi hype-hype-nya itu? Iya mungkin kayak gitu juga, dan kan belum ada restorasian lah zaman dulu. Semuanya pengennya di custom atau diacak-acak gitu. Terus akhirnya lu mau bisa sampai ke jalur, wah gue mesti custom nih, custom culture, mulai main Custom custom culture. culture itu, main custom culture itu dari kuliah itu ya kata lu? Iya dari kuliah itu 2004-an kayaknya. Oke. 2004-an di Bandung tuh mungkin udah lebih hype duluan. Oke. Trennya dia bikin gaya-gaya itu ya mungkin lebih dikenal Jap Style atau Street Tracker gitu kan. Oke. Nah, teman-teman di Bandung pada main Street Tracker, di Jakarta juga ada beberapa teman-teman lama yang tahun 2004 udah pada main Street Tracker. Nah, gue tuh tahun segitu gue bikin Cafe Racer. Cafe Racer. Motor sendiri. Basicnya? Basicnya Honda Tiger. Tiger. Honda Tiger tapi suratnya CB. Oh, Jadi iya. crankcase-nya masih CB, headnya doang Tiger Oh, gitu. oke. Tuh zaman itu ngeluarin Cafe Racer ya masih kehitung jari lah siapa yang punya gitu kan. Kita keluar malam-malam belaga midnight race gitu-gitu. Itu udah ada stinkinya tuh belakangnya. Udah ada bentuk ya, udah Oh, berbentuk oke. tahun. Itu 2004 tuh. Sebelum gua main Vespa lagi di 2006 gitu gue main Vespa lagi. Tapi pada dasarnya ketertarikan lu sama otomotif tuh apa aja kan maksudnya? Apa aja. Bukan cuma sekedar emang motor laki ataupun motor bebek, tapi kan Vespa juga juga lu ada. Iya, ada. apa aja gue yang penting kelihatannya klasik gua mainin sih. Nah, lu mulai mendirikan kan awalnya kan nggak mungkin segede ini kan ini Iya. yang namanya Lawless Garage ini kan. Ini Gabungnya gimana ini? Gimana nih ceritanya nih? Gue pengen tahu nih. Jadi sebelum ada Lawless itu gue punya brand berdua sama Gofar. Oke. Di tahun berapa nih? 2008 lah. Oke. 2008 gue punya brand sama Gofar. Itu emang temanya jualan aparelnya anak-anak motor. Oke. Kita bikin clothingan berdua anak-anak motor, terus gue pajang motor custom gue Oke. pajang Honda 70 Orsinil sama CB Cafe Racer gue. Oke. Nah tuh ada orang klien datang, bukan klien, masih membeli baju lah. membeli baju. Beli baju, terus dia ngeliat nih motor apa, ya motor rubahan gitu-gitu. Akhirnya dia jadi klien pertama gue, dia bangun Honda 90 Cafe Racer. Dengan model yang sama yang kayak punya lu ya? Enggak, gue kan CB. Enggak, maksudnya tema yang sama sih. Iya, tema yang sama. Dia seneng Cafe Racer. Akhirnya dia beli Honda 90, gue bikin Cafe Racer itu tahun 2008-2009 lah. Itu klien pertama, sama ada beberapa teman yang gue ikut bantuin bikin Binter Mercy Cafe Racer Oke. gitu-gitu. Jadi emang gue ngeramainnya dulu Cafe Racer. Lu inget gak berapa pertama kali lu dapat duit dari ngebangun orang gitu. Eh, Pertama kali ya, Pertama bukan? kali ya. Pertama kali loh. Total apa cuannya nih? Cuannya aja deh. Cuan paling 1 juta kali ya. Aja sudah, tapi kepuasan Tapi ya, kepuasan. Jadi gue ngitungin ngebangun motor ini kira-kira habis gini, namanya belajar kan. Iya. Gue jalan ke tukang kenteng sendiri. Lama-lama kayak habis diongkos nih gue, Iya, anjing iya. udah nggak Tapi- dapat cuan lebih ya, tapi lebih karena kepuasan motor itu jadi, orangnya seneng tuh udah seneng banget Ini gue. portofolio gue nih ya, Portofolio kalian. gue. Tapi sebelum lu membangun si motor orang tadi, sebelumnya lu sudah pernah ngerjain buat orang lain belum selain diri lu sendiri? Punya temen. Sempat sering tuh itu. Beberapa kali gue di garasi temen gue ngerubah motor sendiri gitu rame-rame. Temen SMP juga, temen SMA juga gitu-gitu bikin custom gitu. Cuman yang belum ada tukang, jadi kita jalan ke bengkel mesin sendiri, Oke. ke bengkel cat sendiri, ke tukang las sendiri gitu-gitu. Jadi di tempat temen gue tuh cuman bongkar pasang doang. Kalau bongkar pasang doang itu masih di bawah namanya si Piston. Gua Piston tahu. itu ya? Akhirnya 2011 tuh 2010 lah, 2010 ketemu sama Semi sama Aryan. Oke. Dia punya clothingan juga, Howling Wolf. Nah, dia ngajakin ngobrol, pengen pindah ke suatu tempat yang jadi one stop shopping. Atasnya kaos band, bawahnya kaos motor. Oke. Oke. Kita hunting-hunting daerah Kemang, karena si Aryan sama Semi kan lu di Cipete, gue di Bangka. Akhirnya ketemu di tengah di Kemang. Gue hunting sama Semi, hunting tempat. Setelah ngobrol-ngobrol, kayaknya agak aneh nih kalau dua nama beda gitu. Lu tega nggak ngilangin nama Piston? Ya terus gue tanya balik, lu tega nggak ngilangin nama Howling Wolf? Tapi kalau gue lihat dari pasar, yang habis belanja di Howling Wolf, Pasti belanjanya ke Piston. Oh. Jadi dia suka kaos band, suka kaos motor. Udah oke. akhirnya kita merger, ilangin kedua nama itu, kita jadi Lawless. Jadiin satu aja Jadiin ini ya? satu. Nah untuk motornya masih ngerjain di rumah sendiri. Oke, waktu itu? Waktu itu masih di rumah sendiri. Jadi montir yang sekarang di bengkel ada si Bedu. Nah dia dulu udah ke rumah gua untuk ngoprek mesin. Oh, iya. Jadi dia punya beberapa kerjaan servisan gitu di rumah. Kalau ada orderan mesin dari gue, dia datang untuk ngerapiin mesin sama kabel-kabel gitu.
Jadi lu memang punya tim ahli sendiri ya buat permesinan itu sendiri sebelum. Untuk Karena, elektrik. karena gue seneng jalan, nyari apa, kayak body dulu gue semuanya ngoper ke Puspa Kediri Custom tuh. Oke. Mas Aris sama Mas Aya di daerah Jatiasi, Bekasi. Awal kerjaan gue semua bodyworks gue lempar ke dia. Oke. Sebelum gue megang bodyworks sendiri, gue lempar ke dia. Untuk ngecat juga teman-teman yang punya bengkel cat. Jadi semua tuh gue ngesap. Oke. Di rumah gue cuman bongkar dan assembling aja. Oh, berarti ibaratnya kayak kelistrikan lu sap ke orang, mesin lu sap ke orang. Cuma kalau ngerakit, gue ikut ngerakit. Tapi gitu. kalau basic tapi lu udah ngerti kan? Secara basic tuh lu udah ngerti berarti Kalau untuk bongkar total mesin, gue masih ngeblank. Cuma kalau gue bawa motor, riding gitu, ada trouble, gue tahu lah ini penyakitnya di ya, mana. ibaratnya Gitu. kalau pas diakalin sama bengkel tempat lu ngesap, oh ini Oh tahu, ngerti gua tahu. kan ibaratnya. Gue ngerti. Karena gue tahu dari mesin itu dibongkar. Gitu. Karena nggak ngeblank sama sekali Nggak kan. ngeblank sama sekali. Nah, kalau untuk perancangan motor sendiri, gue kan pernah ngobrol tuh sama si Max Kev dulu ya. Dia cara ngerancangnya tuh katanya part-part mesin itu ditaruh-taruh sama dia blok, tadi dia dilihat dari atas gitu. Oh, ini kayaknya oke nih, ntar kalau kurang oke diganti lagi part ini. Kalau cara lu sendiri untuk mendesain sebuah motor kan ada yang sketch. Iya, gue sih pakai Illustrator. Gue sketch pakai Illustrator. Gue sketch pakai Illustrator karena gue basicnya kan komputer dan gue sempat kerja 2 tahun lah di desain grafis di salah satu PT distributor motor juga. Tapi gue lebih seneng gambar motor gitu. Jadi gue kalau untuk nemu klien ngobrol dulu, pengennya dia genre apa nih? Dia pengen arahan customer kemana? Terus ngobrolin basicnya pakai motor apa, baru gue gambarin, gue sketchin di Illustrator. Ini partsnya pakai apa, sama belanjaan yang bakal gue tagih, speknya apa aja baru gue kasih ke dia. Kalau oke baru kita jalan. Nah, kalau lu sendiri pertanyaan klasik sih. Kalau lu mau ngedesain sebuah motor tuh apalagi motor custom nih, lu ngedepanin enak dulu dipakai atau keren dulu nih? Yang pasti keren dulu. Fungsi atau estetik kan? Yang pasti Estetik dulu. proporsional dulu enak dilihat, baru kalau untuk kenyamanannya kita fitting. Menyusul ya. Begitu motor itu jadi kita fitting untuk riding position. Kemarin soalnya sempat Gitu sih. banyak waktu era-era waktu si Max Kev, si Yanif juga sempat kita tanya. Mana yang lu pikirin dulu? Kenyamanan atau emang estetikanya? Jawabannya hampir sama seperti lu. Gue mikir Gagah dulu aja, tampang duluan. Tampilan dulu kita pikir, begitu tahap fitting baru ngukur riding position dia enaknya seberapa gitu. Berarti kayak stang mau dibikin nekuk ke seberapa. Berarti gitu. kalau setiap klien lu beda-beda ergonominya gitu. Beda-beda. Bahkan bukan gue yang fitting di itu motor. Jadi klien datang ke rumah gue untuk fitting, kurang apa baru gue rombak lagi gitu. Nyesuaiin ergonomi si Pemakai. Berarti iya. kan merasa nyaman stang segini, taunya orangnya pendek makanya begini, Iya, katanya becek. Belum tentu kita nyaman tapi orang lain nyaman kan. Tapi lu ngerasa di industri ini mulai kerasa duitnya itu di tahun berapa, Mas Jup? Itu sebelum buka di bengkel sudah berasa nih, udah bener ngitungnya, udah bener, ongkos jalan semua gue cantumin gitu-gitu, dan klien ngerti kan. Itu di 2010-an lah. Langsung lu nyemplung biar pure di motor apa kan sebelumnya pasti kan lu ada kerjaan yang lain lu kan apa? 2010, 2012, 2013 lah. Baru benar-benar nyemplung. Pure sini. Pure di sini berasa ini ada income-nya ya. Nah, ini lumayan nih kalau gue jalanin, gue fokusin. Dan ramenya custom itu kan baru di 2014 gitu-gitu, bener-bener rame banget. Iya. Dan kalau di 2019, 2018 itu hampir semua bengkel yang gue taunya ini cuma bengkel servisan udah bisa ngerjain custom. Oke. Ya, jadi kayak merata gitu, semua orang pengen custom kalau sekarang. Kalau menurut lu sekarang kan banyak orang paket murah, yang penting bisa jadi. Jadi ibaratnya ya duit lu segitu jadinya sekedarnya. Lu nggak tema lu seperti itu nggak sih ibaratnya? lu gue bikin sebuah masterpiece nih di sini atau lu ngikutin pasarnya segini yang bisa lah gue bikin yang penting jadi ya kalau dari bengkel gue. Kalau dari Lawless Garage sendiri gimana, Mas? Kalau kita sih nggak mau sama ya, nggak mau sama. Misalkan si ini bikinnya kayak gini, kita bikin sama plug kayak gini, kita nggak mau. Kita pengen sesuatu yang beda. Misalkan orangnya bawa gambar nih, googling dapat gambarnya kayak gini, kayak di luar nih. Nah, gue bilang harus ada perubahan, nggak boleh sama persis sama desainnya orang. Kalau untuk orang yang pengennya paket hemat, beli parts, beli tangki, tinggal pasang gitu-gitu, nggak apa-apa, itu buat pembelajaran. Karena semua orang belajar dari beli-beli dulu nih yang gampang dulu. Aftermarket dia, misalkan ada beberapa toko yang jual body set untuk CB, tinggal pasang, plug, dia seneng, puas nih. Begitu dia keluar riding nongkrong,
loh kok di parkiran motor gue sama semua. Ada yang punya, Ada yang punya, ada yang persis. Wah ini belinya sama satu tempat. Dari situ dia belajar, wah gue harus beda. Akhirnya dia butuh konsultasi sama builder. Gitu. Oke. Berarti lu apa namanya yang namanya perbendaharaan referensi itu pasti terus update lu kan Iya, gitu. Ini sekarang zaman kayak gimana, ini kayak gimana. Nah, kalau zaman dulu kan internet di era itu kan masih susah nih Mas dulu dapat Iya. pengetahuan lu. Majalah. Majalah tuh. Majalah, tetap gue senang beli majalah luar gitu. Gue liat wah ini trennya kayak gini. Tapi majalah juga waktu itu buat aksesnya buat menjangkau majalah itu kan juga susah Mas Ucup. Berarti lu punya backingan orang-orang yang lumayan nih buat mendatangkan itu. Bukan backingan sih, gue lebih main sama yang lebih tua. Oke. Stok majalah itu lebih Banyak. banyak. Jadi Gitu. gue ngobrol-ngobrol sama dia, gue sharing. Wah, kadang dipinjemin, kadang dikasih majalahnya. Ada juga beberapa teman yang kayak Mas Wira dari Sensiner tuh yang di Sekapal Aspal juga. Dia tuh dulu sempet supply majalah ke Piston. Oke. Nah dari situ gue bongkarin semua tuh. Sebelum Gua dijual bacain. nih. Nggak, ada yang buat dijual, Oh, ada yang buat ditaruh display gitu. Oke. Nah display gue bacain. Jadi ya Mas Wira lumayan ngasih tahu beberapa referensi custom di luar sih. Dari majalah-majalah itu sama gue main ke mungkin ke tempatnya Om Vero gitu kan yang lebih dekat dari tempat gue, mungkin Vero ya datang ke rumah ke bengkel labor. Lebih seneng baca-baca, oh ini kayaknya kayak gini, konsultasi sama dia, ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya sampai dia tahu gitu gue punya bengkel dan dia support gitu. Jadi kita nggak ngelupain sama yang tua-tua karena kita belajar dari situ. Gitu. Minum dulu Mas. Oh iya, Mas. Kita kopi dulu Mas. Nyerocos mulu ya gue. Enggak Seru apa-apa. soalnya, seru perjalanan di motor seru. Nah, kalau untuk dilihat usaha sekarang nih, kalau untuk di dunia custom culture gini nih, menjanjikan nggak sih menurut lo Mas? Tergantung kita menyikapinya sih. Kalau untuk lu baru buka bengkel custom dan Oke. fokus di custom doang, mungkin sekarang ada unsur agak telatnya. Oke. Kalau misalkan emang lu nggak main, misalkan emang lu punya tukang-tukang yang canggih tapi lu nggak main, lu nggak tahu perkembangan custom kayak apa, dan lu nggak punya link Circle, untuk ya. circle untuk ketemu klien yang baru gimana, itu agak susah. Kecuali kalau emang lu nyemplung di situ, lu main dan lu fokusin di custom ya mungkin bisa paling untuk tambahan-tambahan lu bisa bikin merchandise kalau misalkan udah ada beberapa hasil motor yang lu bangun gitu-gitu. Untuk ngedongkrak ya intinya. Jadi kalau untuk di bengkel doang mungkin agak timpang tindih ya bulanan sama yang harus lo keluarin sama belanjaan, karena orang nggak semuanya langsung bayar di muka motor Oke, itu jadi. Biasanya kan dia pakai termin. Iya. Nah, gimana caranya lu nyikapin termin itu nggak habis di jalan gitu. Kalau tiba-tiba habis jalan itu kan lu nombok. Iya pasti ya. Nah Mas Ucup, lu pernah nggak sih ngerasain fuck lah di industri ini kayaknya kok kadang-kadang yang namanya kita kan jualan nih kan, kadang ada yang rame, kadang yang sepi, itu nggak fuck lah di industri ini kayaknya gue udahan deh. Lu pernah ngerasain hal seperti itu nggak Mas? Pernah sih beberapa kali. Cuma gue jatuhnya lebih ke aduh jenuh nih gue nih. Terus gue udah nombokin mulu nih. Hal-hal seperti itu. Gue sampai udah nombok mulu. Ya udah akhirnya gue lebih pilih liburan deh, gue jalan. Buat ngalihin ini dulu, buat ngalihin dulu ya. Ngeblank, gue touring. Ketemu di jalan, yuk. Gue punya karyawan juga di sini, gitu kan, gue punya anak-anak yang hidupnya dari sini. Ya udahlah kita gas gitu. Oh berarti setiap perasaan itu selalu ada ya? Pasti ada. Dan Walaupun itu hobi lu gitu ibaratnya. walaupun hobi, cuman ya namanya motor kan nggak semua orang pengen bangun motor gitu. Iya. Semua orang mungkin servis motor iya. Cuma kalau untuk bangun tampil beda, untuk ngeluarin budget lebih mungkin agak susah ya kalau sekarang. Semua orang berkeinginan pasti ada, tapi balik lagi ke kocek. Iya, apalagi PSBB gini kan, semua orang pasti nahan dulu buat kepentingan yang lebih utama. Nah Mas, kayak kata lu tadi sempat ngobrol, gue tanya-tanya bentar. Kan banyak orang yang ibaratnya, gue pengen bangun motor sama lu Cup. Ini bahannya udah, lu keep lu dah gitu, lu simpen lu dah. Tapi nggak tahu kapan nih bakal finishnya nih. Jadi ya motor ngamprak di sini otomatis cash flow gitu kan juga mandek juga tuh. Lu kadang-kadang anjir nih kagak diambil. Lu kadang-kadang gimana sih waktu? Ya ada sih beberapa yang kayak gitu. Ada beberapa motor udah selesai diambil, cuman nggak diambil. Terus ada juga yang udah naruh motor belum bayar. Jadi itu hasilnya tuh. Itu yang udah gitu semua. Kerubungin semua itu. Yang diplastikin kebetulan kebanyakan motor sendiri dan motor teman. Oke. Kebanyakan motor sendiri, motor teman taruh dulu.
akhirnya sampai ada yang lupa punya motor di sini tuh ada. Tapi kalau 1-2 sih masih oke, tapi kalau begitu udah numpuk anjir, ini kan gue juga perlu buat ini, gue ngasih ini itu Iya. gimana Mas? Kadang-kadang kan karena kan kebanyakan klien lu kan teman lu buat ngebuang menagih rasa nggak enak. Aduh, gimana banyak orang anak-anak sekarang kan yang baru bikin bisnis kayak begini ataupun bisnis yang lain tapi kasusnya sama itu, ibarat ntar lu titip lu deh sama lu. Iya, itu ada yang gue bilang tadi, beberapa yang mesti kita tombokin ya karena itu juga. Harus punya ini, backupan duit. Jadi itu mah masih misteri buat lu gimana caranya, masih belajar juga. Tetap ditanyain ke orangnya yang punya motor, nih motor gimana, mau mulai kapan gitu-gitu. Kalau misalkan gue udah ngambil motor lain, motor lu mungkin antriannya agak telat. Panjang. Kalau dia milih nanti aja gue setelah motor itu jadi, ya udah gue simpen dulu. Oh, berarti lu ibaratnya begitu dia ngasih DP, ngasih duit, Motor lu- tarik. Oh, Jadi oke. gue sistemnya mungkin 50% dulu dari quotation yang gue ajuin, 50% untuk frameworks, bodywork sama belanja parts. Kalau udah mau masuk cat baru gue minta 25% berikutnya. Oke. Udah assembling udah jadi baru gue minta 25% selanjutnya gitu. Finishingnya itu ya. Finishingnya. Jadi makanya semua gue tulis di timeline di papan tulis. Oke, yang gitu. kerjaan gitu. Kalau di sini di Lawless Gear sendiri kalau kita mau bikin satu buah motor tuh, gue bisa cuma bawa mesin gelondongan doang atau gue mesti sasisnya komplit. Bebas sih. Ada beberapa yang sampai motornya kita yang nyariin juga ada. Gitu. Jadi emang dia ngeblank, belum pernah punya motor apa, belum pernah bangun motor, tapi dia pengen basicnya dia pengen tampilan seperti ini, gua kasih tahu nih bagusnya pakai Scorpio atau nih bagusnya pakai Tiger atau pakai Binder Mercy. Nah, dari situ baru gue cariin motornya gitu. Karena dia bener-bener belum pernah main motor, dia nggak tahu mau nyari motornya di mana gitu. Ya udah mendingan gue tanya sama temen, ada Scorpio nganggur nggak? Bakal gue acak-acak nih, body nggak usah, nggak mulus nggak apa-apa, yang penting mesin sehat gitu aja sih. Yang pasti kan awal mula lu kan di di awal-awal pasti kan lu kan ngambil project di mesin kecil kan ibaratnya. Lu mulai kapan lu mulai ngambil Berani ngambil mesin gede CC gede seperti ini. Ya ngikut sama kepengenan gue untuk punya motor gede juga sih. Jadi gue kepengen banget punya XS atau misalkan Prium gitu. Dari situ orang ngeliat ini XS-nya Ucup bener-bener dipakai nih. Dari situ orang masukin XS karena percaya motor gue bisa buat touring, buat jalan jauh. Ya udah gue mulai ngertiin motor-motor gede itu. Berarti lu mesti punya satu prototipe dulu, apa punya yang lu kendarai dulu baru orang iya, itu pede buat apa? ngebuktiin juga kan. Oh, iya. Kayak contohnya kayak Triumph yang gue pakai sekarang itu bekasnya Gus De. Ini motor bangun di Keduk. Di Oh, Keduk Gus De Bali. Fotografi. Iya, Gus De Fotografi. Dia jual motor ke Roni dari Lolos juga, dan sama Roni agak nggak kepake. Akhirnya gue bayarin dari Roni. Lu acak-acak lagi nih. Acak-acak lagi. Enggak, tampilan tetap seperti itu, cuman gue cari proporsi yang enak buat lo, settingan lo ya? buat gue bawa jauh gitu. Karena dulu kan ban gede-gede gitu, misalkan 400 4,5. Sekarang agak gue kecilin 3,5 400 dan gue pasangin fender yang agak lebih panjang supaya nggak nyiprat kalau gue touring kan. Stangnya juga gue ganti supaya riding posisinya enak. Standar buat touring jauh-jauh memang Iya, lu pakai jadi itu barang itu. tampilan dari Kedux nggak jauh banyak yang dirubah, cuman gue setelin buat kenyamanan gue jalan gitu sih. Kita nggak usah ngomong Keduk, kita ngomong lu aja, profil lu ya. Ngapain ngomongin dia? Ngomongin dia ada. Kita ngomongin lu ini. Gitu sama XS juga kayak gitu, beli dari mesin, dapat frame, akhirnya ngebangun semua total sendiri. Setelan gue kayak gini nyamannya, ada orang datang mau bangun XS, ya gue kasih tahu mesin XS harganya sekian gitu-gitu, partsnya sekian gitu-gitu sih. Oke, kalau aku pengen tanya nih, pengalaman lu Mas. Lu pernah nggak sih bongkar motor gede, tak tiba-tiba anjir ininya ada salah satu partnya yang gara-gara kesalahan lu mesti nombokin gitu. Nggak muluk motor gede juga sih, motor kecil juga banyak kayak gitu. Kalau yang gede maksudnya kosnya lebih gede aja lah, Kosnya lebih jadi gede. puyang sampean lu. Ya mungkin ada beberapa proyek yang nyangkut karena partsnya emang nggak ada gitu. Partsnya emang nggak ada dan nggak bisa diakalin. Ya udah mau nggak mau kan kita mesti nunggu order dari luar. Oke. Tapi kalau yang dari kesalahan lu pernah nggak Mas? Cik anjing gua congkel lagi gitu tiba-tiba apanya gitu. Banyak sih beberapa kayak gitu, paling dibaut. Kalau baut mah masih bisa. Paling udah bawa ke bubut sebentar gitu. Patah gitu namanya. Kalau parts rusak sih karena kesalahan gue. Alhamdulillah masih belum pernah, masih aman dia. Karena yang namanya Stephen kan bisa Sit heaven nggak ada yang tahu. Sit heaven in wrong people. Nah, Mas Ucup. Bukan motor kita lagi. Iya, aduh ini. Jadi bisa ganti nggak bisa beli. Nah, bisa benar. Nah, kan di era sekarang kan banyak yang jual motor, mulai banyak nih kan. Kalau dulu yang punya motor gede kan cuma kalangan-kalangan tertentu kan, Mas. Tapi di sekarang anak SMA pun udah bisa punya motor gede nih. Iya benar.
Nah, lu tuh kalau mau cari motor tuh lu cari yang ada suratnya atau bodo amat yang penting gue dapat motornya dulu kan. Lu kan ngapain lu mikirin surat-suratnya? Lu naik motor apa naik surat? Nah, itu udah ada itu nggak sih paham seperti itu? Ada standarisasinya nggak sih? Kalau kebetulan gue emang seneng motor antik gitu ya. Jadi yang emang bener-bener nggak bakal gue pakai, tapi gue suka ya nggak apa-apa, nggak ada suratnya. Sikat aja gitu. Sikat aja karena emang gue suka nih motor. Jadi gue nggak beli nyesel. Oke. Abis itu hidup normal, setelah hidup normal gue pakai, ya udah abis itu gue simpen. Kalau motor yang gue pakai jalan sih, kalau bisa harus surat. Harus ada. Gitu. Perlengkapannya. Lu kan nggak apa ngerasa ngeliat fenomena sekarang kan. Lu kan pemain motor lama nih, Ben. Sekarang banyak bocah-bocah SMA ibaratnya tai gitu deh. Enak banget itu, lu Apa lu berkata dari dulu, wah gua mau udah ngelewatin ini. Ya, gue sih lebih ke, aduh harusnya jangan kayak gitulah gitu. Banyak yang lebih tua daripada lu, gitu. Banyak yang lebih main duluan daripada lu. Nggak usah sok gitu lah, nggak usah songong gitu. Karena zaman sekarang kan kayak lebih gampang ya, karena juga pengiriman dari luar negeri kan kebanyakan dari Australia Mas ya kalau motor-motor seperti itu, motor bekas Harley apa segala macam. Oh, banyakan dari ini malah kalau motor-motor bodong banyakan dari Malaysia ke Malaysia. sini. Malaysia. Kan Okay. Malaysia buangan dari Jepang ke Malaysia. Dari Amerika juga pasti pintunya lewat Malaysia juga gitu. Kalau ke sini. Pintunya banyakan dari Malaysia Kalau sebenarnya. tahun-tahun lalu, kalau sekarang kan banyak yang dari langsung door to door. Tahun-tahun lalu itu banyak kan opernya dari Malaysia ke sini. Gitu. Dulu pernah beberapa teman masukin juga dari Belanda langsung ke sini juga nyampe juga. Tapi ya mayoritas sih kalau motor Jepangan kebanyakan dari Malaysia. Oke. Tambahin dulu kopinya. Gue tadi Mas Ucup masih doyan rokok, lu kayak kopi aja. Masih siang-siang minum gitu. Ngopi aja kalau itu kan agak rancang. Anaknya baru 3 bulan masih siap-siap. Jangan. Mesti siaga dulu nih. Papa pulang. Oh, nih baru Mas Ucup nih baru mendapat momongan setelah sekian tahun nih Masnya. Baru nikah juga kan? Baru nikah. 2019 baru nikah kemarin gue. Main Mas ya? Jos, businya bagus. Pacarannya sih udah berapa belas tahun. Oke. Jadi sama istri gue yang ini udah Istri gue yang ini, istri lu yang itu kan? Ada. sama mantan pacar gue yang ini. Oke. Mantan pacar gue ini udah 12-an tahun sih pacaran sama dia. Tapi kalau mau ngomongin di industri motor ya ibaratnya kan lu udah nyemplung di sini kan ibaratnya. Lu tuh nemuin satu hambatan yang gede nggak sih di Indonesia sendiri di industri motor ini ibaratnya Di gaya custom culture ini nih. di gaya sendiri ataupun di apa namanya di pemerintahannya sendiri pengurusan segala macam surat penyuratnya ataupun izinnya ini lu kalau mau bikin kan mesti coba lihat mana ini motor nih udah ada surat-suratnya belum ada nggak sih sering ada standarisasi kayak gitu tuh Ya, kena nggak sih pernah lu? pasti itu masalah semua bengkel ya, soal legalitas ya. Legalitas. Soal legalitas, standarnya custom tuh mentoknya seberapa, itu kan nggak pernah jelas di kita. Kalau gue sih menyikapinya cuek aja udah. Menurut gue nyaman, gue pakai aman, normal ya udah gue pakai. Gaya old school men. Oke. Fuck outlaw. Dan kita harus lebih jago untuk milih jalan sih kalau Dalam di arti? Jakarta. Dalam arti titik razia. Jalan sebenarnya gitu Iya. ya. Oke. Titik razia kita mesti hafal, tapi kalau touring keluar kota itu biasanya gue barengin sama acara event motor Oke. yang ada. Jadi itu kayak agak lebih lenggang lah. Jadi ini tanggal segini sampai tanggal segini ada acara motor ini di sini, itu bawa motor apaan aja tuh agak bebas gitu. Oke. Kalau setiap motor yang setelah lu selesai custom kayak gitu, lu ciptaan, lu build itu kan jadi. Lu cobain dulu nggak? Touring dulu kemana, baru lu serahkan ke pemiliknya atau gimana? Kalau cobain touring sih enggak, paling nyobain Sekitar sini aja. sekitar sini atau gue bawa pulang 2-3 hari udah normal baru dibawa sama orangnya gitu. Kalau nggak gue yang bawa pulang, si Bedu yang bawa pulang. Berarti ya selama yang lu pakai touring itu memang motor pribadi lu sendiri Motor ya? pribadi. Ya. Lu pernah nggak sih ngalamin apa namanya selama perjalanan itu trouble yang lumayan signifikan di motor entah apanya gitu ibaratnya kalau dibuat motor gede? Karena touringnya bareng-bareng jadi ngalamin trouble-nya bareng-bareng. Ada aja pasti ya? Ada aja bongkar nurunin mesin BSA tengah jalan lagi touringnya pernah gue. Jadi dari Jakarta ke Jogja itu gue 3 hari 3 malam di jalan. Anjir. Jakarta Jogja berapa lama sih kalau BSA motor nih? sendiri gitu BSA. Jadi tengah jalan koplingnya brodol sama sernya macet. Anjir, itu gimana tuh Mas tuh? Dan ini bapak gua nggak mau tahu, gua harus nyampe ke sana. Kita belah mesin Di malam-malam itu? malam-malam, kita belah. Ada waktu misalkan jam 4
udah kebelah semua nih. Ah. Tidur dulu di Alfamart waktu itu gue tidur. Oke. Trouble di Alfamart. Dalam keadaan masih tercecer tuh. Mesin kita pojokin, Iya. yang udah recah, kita tidur dulu di situ. Bilang sama mbaknya tidur di sini, ya udah tidur dulu situ, nunggu pagi sampai tukang pantai kopling buka. Oke. Bengkel buat bubut buka, baru jam 8 pagi jalan nyari bengkel. Udah kelar, terakhir lagi baru jalan malam lagi. Oke Wah, sih. itu bener-bener Itu rapin bangke. mesin seharian. Itu benar-benar PR. Tapi tantangan emang di situ ya ini. Emang di situ serunya. Cuma kalau gue lagi jenuh sekali jalan beberapa kali trouble mulu, ada yang gue bilang gue duluan ya, ada. Dalam arti duluan tuh cabut duluan gitu maksudnya. Cabut duluan, gue cari masjid, gue tidur di masjid. Oh, oke. Iya, pokoknya gue tungguin depan, gue nyari tempat yang nyaman. Karena bolak-balik mati mulu Iya, gitu. capek nungguinnya, akhirnya ya kalau mekanik emang harus bareng. Bareng. Makanya Gitu, harus bareng, ya udah gue nungguin barang ini ada dulu, yang lain ya ikut gue nyari tempat tidur yang bener gitu. Sorry kalau gua tanya nih Mas. Menurut lu kan sekarang banyak nih yang punya motor nih. Punya motor tuh harus di ride di suatu, anggaplah kayak di Bali kemarin di Custom War. Lu punya motor tuh harus di ride bener lu riding ke Bali atau mau dibawa pakai mobil towing itu. Fenomena itu gimana? Sah-sah aja atau emang harus di riding motor tuh sampai Bali kayak gitu? Fenomena itu tuh. Kalau gue sih ngelihatnya bebas-bebas aja. Sah-sah aja ya, bebas-bebas Sah-sah aja. Jadi lu ngebangun motor emang buat kontes doang, atau buat lu pakai di kota lu doang. Tapi kalau ada kontes lu bawa pakai towing ya sah-sah aja. Yang lu kejar kan motor lu ke display, itu lu seneng di situ ya jalanin. Soalnya kan ada beberapa paham yang mengatakan poser doang loh gitu. Iya. Kan ada paham yang itu kan soal itu kadang. Banyak yang bilang kayak gitu juga. Cuman ada beberapa kayak ngomongin yang tua nih. Kolektor misalkan. Oke. Anggaplah satu kolektor Vespa. Oke. Dia nggak mau motor itu nyentuh tanah, ada. Dia punya motor dan itu motor harganya pasti mahal banget. Dia maunya motor itu datang ke acara untuk eksibisi. Ya karena emang dia nyimpan dengan baik motor itu, dia dipetiin. Itu emang untuk dipamerkan. Emang buat dipajang di rumah doang, walaupun bersurat. Motor itu belum keisi bensin katanya dari baru. Ya udah dia nggak mau motor dipakai jalan, ya sah-sah aja. Sah-sah aja berarti. Karena dia emang koleksi. Dia untuk Vespa yang itu dia nggak akan pernah pakai. Dia nggak mau kilometer jalan, ya sah-sah aja. Sah-sah aja berarti. Tergantung lu beli motor itu buat apa gitu. Berarti sah-sah aja paham yang ya udah mobil gue motornya gue taruh mobil towing, gue taruh jalan ke tempat acara sah-sah aja berarti. Sah-sah aja. Kalau menurut gue sah-sah aja. Jadi nggak ada lu bangun motor custom, masa nggak lu pakai jalan? Kan ada tergantung lu bangun motor custom, lu mau arahin kemana? Mau lu pakai atau mau lu pajang? Itu kalau ini kan sebuah karya seni, Karya seni, kan. bener. Makanya kalau Pak Asma kan bilangnya moto art exhibition. Motor itu bukan sebagai tunggangan doang, sebagai Karya artwork juga gitu. Tarmen, kopi gua adem. Berarti itu masih coba ya, lu tuh berpikirnya tiga paham nih, sebagai bikers, sebagai builders, dan sebagai businessman. Iya. Lu nggak bisa berat di salah satu manapun ini kan. Iya. Lu kalau pikir secara bikers salah, tapi gua ada sisi bisnis juga di sini ibaratnya. Benar. Gua kalau berpikir secara bisnis juga, tapi gua ada sisi buildernya juga di sini. Berarti lu ada ini ya, berarti ya, apa namanya, kayak mesti ngatur apa namanya mindset lu sendiri kan, nggak bisa mungkin kalau lu zaman muda lu masih berpikir tai nggak dinaikin gitu. Iya. Pasti kita awal-awal ngeliat percuma lu bikin motor buat pajang-pajangan doang, itu idealis lu, tapi nggak boleh egois. Orang pengen punya motor bukan cuma untuk di riding doang. Ada yang pengen beli karya lu karena untuk dipajang juga banyak gitu. Oke, memang harus pemikiran memang harus adaptif. Iya, karena nggak semua orang sama kayak kita. Itu aja sih. Kita bisa teriak-teriak seperti ini karena kita nggak punya duit. Orang udah punya duit bebas-bebas aja. Gue beli karya dia bukan buat gue naikin, tapi masterpiece dia emang buat gue koleksi. Iya. Seperti Juga itu. gitu. Sama kayak dulu lihat awal-awal tahun 2000-an kita bikin chopper misalkan motor. Konsepnya chopper nih, tapi mesin kecil. Yang orang tua yang emang nggak tahu bilangnya Harley wannabe. Oh iya. Padahal emang kita emang nggak mampu beli Harley gitu. Iya. Kita belum mau beli Harley, kita pengennya bikin chopper ya, kebanyakan chopper di luar emang Harley. Jadi orang tua itu taunya ya chopper lah Harley. Ya kalau kita kan terserah kita. Ya kan budaya custom culture-nya Iya, itu yang kita terserah ambil. dong, kita mau bikin apa. Ini sama-sama Davidson ya, itu Harley Davidson, ini hampir Davidson. Nyaris Davidson. Di mesin doang nih berarti. Nah, Mas Ucup, motor mana atau ke kreasi mana lu yang paling berkesan buat lu, atau ini masterpiece gua nih ibaratnya? Kalau masterpiece mungkin nggak ada kali ya masterpiece, karena semua yang
menurut gue jadi itu kepuasannya beda-beda. Penuh dengan apa ya, pasti akan ada satu, wah ini kayak gue banget nih, ibaratnya penuh dengan emang pure idealis lu di situ. Hampir semua motor yang gue semuanya. kerjain ya pure idealis gue di situ. Mungkin ada arahan yang diminta dari customer tuh cuman dia suka gayanya apa gitu. Dia Oke. suka genrenya apa, abis itu gue tuangin idealis yang apa konsep gue di situ. 30% dari pemikiran si klien, 70% dari lu semua. Iya, Gitu. Terus temen gue kemarin kan si Lembin, si Lemis mas, Oh, si Lembing, Lembang, Lembing, si Lembing. Kemarin dia sempat gambar motor apa? Bukan C70 apa namanya? Win ya? Itu Iya, Honda Win. Nah, dia sempet gambarin buat Honda Win. Begitu gue liat gambarnya, oh gambarnya oke. Tapi begitu dibawa ke sini, wah ternyata perwujudannya oke juga, malah tambah oke. Misalnya lu bisa apa namanya? Bisa nge-build sesuai dengan pemikirannya dia gitu Iya. ibaratnya. Jadi pas gue sempat ada kerjaan Honda Win, gue pengen bikin kayak moped gitu, tapi tetap cafe racer. Nah kalau gue panjangin ke belakang kayak agak kurang pantas nih. Akhirnya gue ngobrol sama si Rizky Lembing, kata dia majuin aja cuy. Majuin gimana? Ya, bikin unibody. Oke. Nah, akhirnya dikasih gambar gue, wah gokil. Udah nih desain lu gue pakai ya. Udah akhirnya dia seneng ngasih desain itu ke gue dan motor itu gue jadiin. Nah begitu ngeliat hasilnya kita berdua puas. Iya, ibaratnya wah gokil. Kadang-kadang orang kan gambarin kayak gimana, hasil akhirnya seperti apa kan kadang-kadang jauh beda banget kan. Tapi Karena kepentok ibaratnya, wah ini nggak bisa nih, harus motong lagi nih, ribet dari ini kan ada orang yang tergantung berpikir gitu kan, Iya, kalau anjir kita nih. pikir gimana jadinya harus Gimana bisa seperti- gitu. Karena pengerjaan jauh lebih susah daripada sekedar Iya. gambar gitu biasanya kan. Padahal dia gambar pun mikirin. Ini pasti ada salahnya buat naruh stang di dalam body. Ergonominya segala macam ya. Pasti dia pikirin juga, nggak asal gambar. Kalau lu nge-build satu buah kendaraan nih, ngambil di belakang nih. Waktu tersingkat lu tuh berapa bulan sih mas? Sebenarnya hitungannya bulanan kan sekarang. Bulanan. jatuhnya lu kan seniman mas kalau di sini. Iya. Lu sini metal work lu jadi seniman. Paling cepet itu satu motor 2 bulan kali ya. Aja cepet banget itu. Paling cepet. Yang tahunan pun ada. Yang lain ada. Yang tahunan pun ada. Enggak, maksudnya yang tahun ada tergantung duitnya apa? Tergantung mood Tergantung lu. barang juga. Oh, tergantung oke. duit sama tergantung barang. Kalau maunya dari sisi partnya lengkap, dari pembayarannya lancar, lu paling lama berapa? Average 3 bulan. 3 bulan lah ya. Itu cuma nggak dari nol ya, bukan dari rangka ya. Mm-mm. Dari maksudnya dia cuma datang mesin doang bukan ya? Kalau mesin doang mungkin 5 sampai 6 bulan sih. Kalau dari mesin doang. Kalau dari motor ngerubah frame, bukan main frame ya. Oke. Ngerubah subframe sama bikin body segala macam itu 3 bulan udah selesai painting Cepet banget gitu. Kalau average ya. Kalau dari mesin doang ya 6 bulan lah rata-rata. Tergantung itu kalau lancar ininya. Lancar waktunya. Karena ada barangnya. Iya, kadang-kadang duit ada tapi Barangnya nggak nggak ada. ada. Ya itu susah ya. Itu gue sekarang kepentok di restorasi. Jadi gue sempat beberapa kali restorasi Prima dulu Oke, kan, karena ha. menurut gue murah. Menurut gue murah dan beberapa orang punya sejarah sama Prima. Oke, gitu. heeh. Giliran gue bangun beberapa biji Prima, gue mau beli lagi barangnya sekarang udah mahal banget. Nah, Aduh, ini gue dibilang lu juga sih yang goreng lah. Nah, Malah goreng. lu kan sempat kemarin sempat rame. Ini mah gara-gara si Ucup nih bikin mahal Iya. ya. Itu Padahal emang gue pengen balikin Prima yang Kerinduan lu yang dulu dan gitu. gue sama kerinduan orang-orang yang pakai Prima zaman dulu pengen dibalikin orsinil, ya udah gue cariin barangnya masih murah. Gue beli knalpot aja masih 240.000. Oke. Sekarang 1,2, Wah, anjir. 1,3. Gue beli sayap dulu masih 150-200.000, sekarang 1, juga. Wah, ini gimana nih, gue dibilang ngegoreng padahal gue nggak beli barang dan gue jual mahal. Gue beli barang ya emang buat ngelengkapin motor yang lagi gue bangun. Jadi gue kepentok restorasi sekarang. Oke. Balikin ke orinya ya. Balikin ke orinya, kepentok harga yang udah nggak masuk akal menurut gue. Oke. Gitu. Kalau custom ya pasti bisa kita kerjain. Iya, Oke. sih banyak custom soalnya kan. Mau bikin kayak apa juga kita bikin. Kalau barang restorasi kan maunya genuine parts. Berarti tangki juga lu bikin di sini sih, Mas. Nike semua bikin, frame juga bikin sendiri. Kalau untuk pengecatan lu ada tim lagi atau lu dari dulu sendiri? Gue sempat ngecat sendiri di sini, cuman Oke. karena ya beberapa Faktor lah ya. beberapa faktor akhirnya gue milih untuk ngasap ke Lempar teman-teman. lagi aja ya. Jadi gue ngecat sering juga ngoper ke Rio Bronx, sering juga ke bengkel mobil temen gue di sini di New Face di Karangtengah. Tapi untuk penstripnya bukan mereka, apa cuma mereka cuma ngecat doang? Kalau pinstriper ya kalau nggak Rio Bronx si Agung Gastavo biasanya gue. Gitu. Oke, Mas Ucup. Ini kan sekarang ngomongin Lawless ya. Lawless kan bukan udah industrinya udah mulai bergerak ya ibaratnya. Lu punya apa namanya? Lawless ini awalnya kan garage sama si merchandise tadi kan. Unit bisnisnya sekarang nambah banget, udah nambah lagi ada di industri F&B sekarang.
lu berarti juga ikutan andil di FNB-nya itu? Ikutan. Oh, otomatis. Lu awalnya kan dari seorang apa yang penggiat besi, penggiat motor ini. Apaan sih lu bikin begitu? Itu enggak deh, itu apa langsung oke, gue setuju. Lu Enggak, awalnya sih kita kan punya clothingan doang nih. Ah. Punya clothingan, kita punya toko. Ah. Abis itu kita bikin motor, main motor. Begitu kita bawa motor kita ke clothingan, nggak enak kan nongkrong tempat baju gini kan. Akhirnya kita kepikiran kita harus punya, pertama kepikiran pengen punya clubhouse. Oke. Pengen punya clubhouse nongkrong bareng, cuman kayaknya di sini nggak mungkin ya. Nggak mungkin di Gerebek lah ya. digerebek lah apa, ya udah kita bikin restoran buat kita nongkrong. Sekarang begitu udah jadi restorannya, begitu bawa motor anjir penuh. Nongkrong di balik, Nggak balik muat. lagi nongkrong ke bengkel-bengkel lagi. Kalau nongkrong bengkel, nah kita pengen juga punya bar. Riding malam nongkrong, Ada berhenti pit stopnya. di bar, pit stop di bar, kita minum sampai keadaan anget baru kita pulang gitu sih. Jadi sebenarnya F&B tuh ya awalnya karena kita pengen punya tongkrongan. Kita pengen punya tongkrongan sendiri gitu. Berarti lu apa namanya ya? Dari segi bisnis lu tuh masih tetap menguasai maksudnya. Anak Iya. lu di bisnis lu kayak oke ini bisa kok jadi duit nih badannya nih. Tadinya awalnya pengen ya nggak cuma nongkrong-nongkrong doang deh, kita sekalian jualan makanan gitu. Rame ya alhamdulillah. Ya gitu. gedein sekalian. para pemburu cuan. Akhirnya banyak sekarang yang orang tahu Lolos burger doang. Iya, burgernya karena Banyak promonya orang- di sana kali ya. Orang lebih lihat wah Lolos nih burger doang. Begitu jadi langganan burger baru dia tahu oh ada merchandise juga, oh ada bengkel juga gitu. Jadi kayak dunia F&B tuh beda banget. Nah, maksud kemarin gua lu nggak cuma motor doang kan. Kemarin gua lihat tuh lu koleksi juga si Jimny juga. Itu ada satu mobil apa gitu kemarin? Sidekick. Sidekick itu emang nggak apa namanya nggak terbatas sama si roda dua doang lo ya ibaratnya. Kalau itu emang karena gue dulu kan gue tiap hari kemana-mana pasti naik motor. Oke. Begitu gue berkeluarga, gue punya anak, aduh gue mesti beli mobil nih. Lu butuh roda 4 ya. Gue butuh roda 4 buat ke dokter ya deh. Oke. Gue daripada naik Grab gitu-gitu, ya udah gue beli mobil deh. Nah kebetulan gue dapat mobil Sidekick itu karena pertama kali gue pacaran sama bini gue pakai Sidekick. Wah sih. Bini gue pakai Sidekick warna putih. Oke. Udah gue Di era tahun berapa nih? 2000 berapa ya? 2014 2015 lah. Itu udah ada itu si Sidekick putih itu yang menemani lu saban hari. Enggak, bini gue pakai itu. 2012 gue lupa lah pokoknya awal-awal pacaran tuh gue pakai Sidekick. Terus pas gue hunting pengen nyari mobil, gue muter-muter tuh nyari info ada nggak ya Sidekick. Kebetulan dapet Sidekick putih sama. Oke. Ya udah gue beli itu, gue bangun, gue sehatin buat pakai harian. Kena lagi bentar lagi gara-gara ucup nih naik Enggak, lagi itu emang nih. karena gue butuh roda 4 buat ngantar anak. Nah terus tiba-tiba gue lagi nyari barang sepeda sama barang motor, bawa mobil itu. Sidekick itu. Bawa Sidekick itu. Terus yang jual sepeda udah tua nih. Kayak kakek gitu loh. Ngomong, wih mobil lu cakep nih, mobil tua. Ada tuh mobil kayak punya lu. Nah, dia ngomong sih Tapi lebih tua, tahun 91. Itu nggak pernah keluar mobil, dalam rumah terus. Wah, apaan? Jimny, katana. Wah, katana kalau misalkan masih mulus gitu, boleh lah gue sikat lah kalau misalkan harganya masuk. Gitu gue ke rumah tetangganya dibukain. Wah bener-bener mobil gak kepake. Masih jarang kepake. Jarang kepake, bener-bener beli dijogrogin doang, servis, keluar, panasin gitu doang. Anaknya pun gak boleh make. Wah sih, keramat nih. Jadi anaknya tuh dikasih Avanza. Anaknya sudah pakai Avanza, nggak boleh pakai mobil. Jangan pakai ini. Terus dapat info dari yang jual barang sepeda ini, dengar-dengar katanya pandemi mau dijual nih. Wah ya udah coba tanyain berapa. Sekian, besok langsung gue samper. Anjir. Oh berapa nih gini ngobrol. Sebenarnya sih saya nggak niat jual nih, saya sayang sama mobil ini, cuman saya butuh buat apaan sih om? Saya mau DP Brio, ya udah kesempatan. Berapa DP Brio ya? Akhirnya dia butuh mobil ya agak baru karena mungkin karena kondisi gini dia butuh cepat gitu mobilnya dilepas ke gua. Rezeki lu berarti. Jadi emang gua nggak nyari itu mobil, kebetulan itu ada kabar ke gua, datang ke gua jadi punya gua gitu. Tapi gue lihat di sini juga ada ini hot rod nih. Iya. Ini punya siapa nih Mas Jup? Punya Lawless. Oh punya Lawless. Official Lawless berarti ini ya. Yang ngebangun lu sendiri atau lu libatin? Lu yang rekomenin ini atau gimana ceritanya? Ini yang beli mobil ini Roni dulu nih. Roni partner gua di Lawless juga. Pas gua ke Malaysia ada acara Art of Speed tuh. Ada builder dari Thailand, Torchops itu bawa hot rod. Bawa hot rod. Wah, gue bilang gokil nih kalau bangun kayak ginian nih. Cuman gue nyari-nyari info di sini untuk beli bahannya Ford Model T atau apa itu kan emang udah mahal. Nah, kebetulan si Roni suka VW.
Ya udah gue kasih gambar, gue bikin nih kalau kita bikin kayak gini gimana nih, wah jadiin lah. Ya udah akhirnya gue bikin Foxtrot. Apa namanya? Foxtrot. Volkswagen Hot Rod. Foxtrot. Jadi gue browsing gimana cara majuin Sasisnya? majuin si brehnya itu ke depan, dan gimana cara nyeperin. Jadi semua teknik buat nyeperin VW gue terapin di sini. Karena ban segede gini gimana cara ceper kan setengah mati mikirin. Iya. Gue kontak builder luar yang ngebangun Foxtrot, gue minta blueprint nggak ada yang ngasih. Ya udah akhirnya gue browsing sendiri, nyari sendiri, ngukur sendiri. Tapi ngerjainnya di bengkel temen. Di bengkel temen gue kasih gambar, gue pengen bikin gini. Wah gue nggak ngerti, lo langsung direct ke tukang. Ya udah akhirnya gue 3 bulan di bengkel dia. Tapi emang dasarnya lu bocahnya memang doyan ngulik ya ibaratnya. Emang doyan ngulik. Emang kan ada orang kan bongkar-bongkar aja dulu dah, nanti kita jadi kayak gimana, gue pasang aja dulu. Kalau itu kan emang lu perencanaan dulu sistemnya kayak gimana. Rencanain dulu gimana caranya bisa diaplikasiin gitu. Harus jadi gitu. Iya, itu terbukti lu bisa masuk IPA tadi di SMA. Iya, anak kuliahnya juga lu ngambil teknik apa informatika. Itu kan berarti kan bocah yang doyan ngulik ibaratnya. Dulu bikin program, sekarang bikin motor. Nah, tetap aja memprogramkan duit jadi hasil akhirnya duit gitu. Oke. Kalau membicarakan situasi terkini, gimana sih? Masih begitu. Ya tetap masih gerak sih kita. Kita nggak bisa diam aja, karena begitu lo diam aja lo pasti hancur. Iya sih. Lo nggak dapet masukan. Jadi kalau gua di bengkel sekarang motor-motor yang lama gua tarikin dulu. Maksudnya dalam arti tarikin tuh? Gue tarikin uangnya dulu. PR yang nyantol itu belum. PR nyantel gue tarikin dulu karena gue untuk nyari klien baru itu agak susah. Semua orang pasti nyimpen duit dulu. Nge-save money. Nah, cuman yang motor udah terlanjur ada di bengkel, gue kasih quotation lagi, gue tarikin ini mau lo kerjain sekarang apa enggak, karena gue butuh kepastian nih mau bikin yang mana dulu gue selesain. Gitu, jadi gue tarikin yang bisa ngasih uangnya sekarang, ya udah gue tarik langsung gue pegang. Tapi dari lu ada sistem subsidi ya Mas dari unit bisnis lu yang lain gitu, ibaratnya buat di Lawless Garage nih lagi ngedrop dari unit bisnis yang Lawless F&B tadi lagi naik nih, lagi masanya sekarang lagi buat F&B lagi naik kan, orang pada demen jajan kan ibaratnya. Ada sistem subsidi sila nggak apa dibuat Lawless Garage nih? Paling ya dari clothing sih. Kita bikin merchandise Lawless Garage juga. Maksudnya Lawless Garage menghidupi dirinya sendiri berarti ya, tidak subsidi silang berarti. Nggak subsidi silang, cuman begitu lagi bareng semua ngerasain, wah ini ngedrop nih pasti bengkel nih. Arian, Semi, Roni, Gofar, yaudah kita bikin merchandise khusus buat Lawless Garage buat subsidiin bengkel gitu. Berarti kalau ngomongin Lawless Garage ini memang milik lu pribadi jatuhnya nih? Enggak, tetap punya Lawless tapi yang ngejalanin gue pribadi. Gitu. Gue kira nih si garage ini milik lu pribadi, yang lainnya lu mecah aja menaruh saham buat yang bisnis yang lain gitu. Enggak, Lawless semua jadi satu holding kan. Holding, cuman kalau begitu urusan garage ya gue pegang berdua sama si Roni sih. Pegang berdua sama si Roni yang ngejalanin gue begitu ada pandemi gini, baru kita ngomongin di atas bikin merchandise deh buat support bengkel gitu. Motor apa sih Mas yang paling membuat lu berkesan? Ibaratnya motor pertama kali yang lu naikin tahap apapun itu. Azan nggak apa nih? Hantem. Apa mau break dulu? Kita break dulu sebentar ya kita. Oke, balik lagi nih. Tadi tentang motor apa yang paling berkesan di hidup lu nih ibaratnya? Motor paling berkesan ya pasti motor yang udah pernah gue bawa touring jauh. Itu XS 650, begitu jadi langsung syuting film 1000 km ke Bali. Iya, yang kemarin deh ya. Syuting 1000 km ke Bali, dan itu motor nggak pernah absen kalau ada jamborenya MAC. MAC itu motor anti klub Indonesia. Itu motor kalau nggak gue yang jalan, gue yang bawa, temen gue pasti bawain tuh motor. Pokoknya harus nongol, harus ada dua orang gitu. Jadi kalau buat touring gue pasangin spakbor gitu. Terus spakbor depannya semua stiker Jambore MAC dari tahun 2013 lah ada di situ. Kayak stiker anak band Mas ibaratnya. Semua stiker Jambore di motor itu gitu. Paling berkesan sih itu, sama yang kemarin yang di Custom War 2019 Bali kita ngirim motor. Itu motor kolaborasi sih, Lawless Garage sama Rio Bronx, sama Yandinov, ada bengkel mobil hot rod. Dia pengen bikin motor kayak gini gitu. Gayanya tetap chopper tapi pakai swing arm. Begitu kita kirim ke sana, Maxxef pilih motor itu. Jadi ini motor pilihan dari Maxxef ya motor kita. Wah itu gue langsung dikabarin, coba motor lu dipilih sama Maxxef, anjir senengnya bukan sama main 4K. tuh.
yang punya motor juga si Dinov, wah senang banget kebetulan dia datang dan dia megang piala dari Si Maxcaf gitu. megang apa? Tropinya. Trofi dari si Maxcaf itu sih yang berkesan dua itu sih. Kalau festival motor yang paling jauh yang pernah lu datangin kemana mas? Paling jauh Pattaya, Thailand ya? Thailand. Wah itu festival motor paling gila sih menurut gue. Iya sih, gue sempat lihat reviewnya. Itu semua genre motor ada di situ dan panggungnya beda-beda. Oke. Misalkan chopper nih, panggungnya rock sendiri. Oke. Terus ada anak-anak motor-motor custom lain rocker, panggungnya apaan? Yang model-model tailuk juga ada sendiri panggungnya sendiri. Ada spesies sendiri. Ada kayak dangdutannya dia sendiri di situ di tailuk gitu kan. Motor-motor Inggris yang tua-tua panggungnya sendiri dan itu bener-bener bebas banget. Lo jalan tiba-tiba kok bau gelek nih. Ada aja orang ngebaks itu depan panggung. Anjing. Dan cuek gitu. Wah gokil, gue bilang nih areanya sih gila dan semua anak motor dari berbagai negara Kumpul di situ. Jadi lu nongkrong nih di belakang panggung, patch-nya tuh beda-beda. Wajib. Ada semua klub di patch tergantung dari genre motornya dia dan dia nongkrongnya di mana gitu. Jadi gue touringnya tuh dari Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, sampai Kuala Lumpur cuma ada motor Triumph baru kan. Terus tiba-tiba lu kurang dapat kalau pakai Triumph baru. Mau nggak kita ke bawah? Jadi gue ke bawahnya Malaysia dulu buat ngambil Triumph tahun 49 tuh. Triumph tahun 49 gue ke bawah dulu, bawa Triumph muda dari Sarawak tuh, baru gue gas ke Thailand. Wah itu seru banget, jadi gue bawa Triumph tahun 49 nyampe perbatasan nyampe bordernya Malaysia Thailand. Bener-bener lu tunggangin itu ya? Bener-bener gue tunggangin. Sampai itu ceritanya knalpot copot di jalan lah, wah kabel kopling shuffle punya si Mas Teddy putus. Nyampe Thailand kabel kopling putus, kita nggak ngerti bahasanya tuh. Aduh gimana nih, gue pakai translator Nggak ketemu juga. Terus gue ngasih tahu, nih kalau nggak ada kabel segede gini mesti dilas. Las pakai kuningan. Kuningan apa? Yellow itu. Koin. Bukan koin kuningan, terus gue gini-giniin set sini. Kata, oh iya, sebentar kata dia pakai bahasa Thailand. Dia ke dalam dia ngambil solder. Kali kabel mau lu solder. Enggak bisa elektro. CB itu. Terus gue baru dilas, akhirnya dia bawa tuh kabel ke bengkel las. Dilas kuningan, baik lagi udah bener. Karena lu bener-bener nggak tahu bahasanya itu bener-bener gokil gitu. Dia nggak tahu bahasa Malaysia padahal nggak jauh dari border. Tapi begitu nyebrang border nih border di depan kita di sini. Perbatasan gitu. Bahasanya tuh udah beda. Udah blank, tapi mukanya sama. Lu sikat Inggris nggak kena? Nggak kena. Nggak ada yang bisa di perbatasan itu bahasa Inggris, nggak ada yang bisa. Kecuali kalau udah sampai Bangkok. Udah masuk kota. Udah bahasa Inggris semua. Itu mantep banget sih tuh pengalaman itu. Wah, seru banget tuh. Nah, Mas, touring berkesan sih tuh. Kalau si kemarin salah satu si builder si Maxcaf bilang tuh kan, kalau di Indonesia tuh choppernya itu bagus-bagus emang karena atau gaya choppernya itu memang bentuk dasarnya ataupun pakemnya dia masih pakai pakem chopper yang ada, cuma kayak penambahan ornamen Indonesia yang diaplikasikan dengan kearifan lokalnya itu. Nah, kalau Mas Ucup sendiri pakai itu nggak standar seperti itu nggak apa memang tarjap kayak American style gitu? Kalau gue sih ngeliat di Indonesia dibandingin sama builder di luar ya, Indonesia untuk craftsmanship jauh lebih gokil sih. Kita sama Thailand pun sama Malaysia sama Thailand gitu jauh lebih berseni. Explore-nya kita lebih lebih gitu Mas kayaknya. Tukang tuh jauh lebih gokil tukang-tukang sini sih. Kalau di Malaysia tuh masih banyak yang beli tangki, pasang gitu-gitu. Tapi untuk bikin rangka, untuk bikin looks kayak misalkan yang ribet-ribet, jauh Indonesia lebih gokil. Sikat diri gitu ya. Dengan teknologi yang kadang-kadang seadanya, nggak perlu teknologi. Seadanya. Makanya gue sempet beberapa kali jadi bukan juri ya, gue sempet ikut acara brand rokok untuk dipilih sebagai ngepilih motor yang gue suka. Kuratornya kali ya? Kurator, dibilangnya ya bukan juri, sebagai pickers gitu kan. Gue datang ke daerah-daerah di Indonesia gitu, yang gue lihat bukan dari finishing, tapi gue lihat yang mentahnya. Maksudnya dalam arti? Yang las-lasannya bagus, bikin looks-looksnya bagus, bikin tankinya bagus, itu malah yang gue basicnya lo yang lu lihat tuh? Dari mentahnya aja udah bisa sedetail itu, gimana kalau udah dicat? Gitu. Jadi si brand rokok
Ucup milih motor belum jadi mulu. Gitu. Iya. Cuma kalau yang builder tua atau jurinya ngeliat, oh ini pasti pilihan Ucup nih. Detailnya rapi nih gitu. Lu mencari detail dulu Gua cari berarti. detailnya dulu, nggak ngeliat dari finishing rapinya kayak gimana, karena semua bisa didempul. Begitu didempul ya semua motor bagus. Cuma kalau lihat dasarnya udah bagus, ya udah mau diapain aja bagus. Mau lu finishing chrome oke, mau finishing cat juga oke. Oke. Kalau dari pribadi lu sendiri, style motor apa sih yang mencerminkan seorang Ucup nih? Kalau sekarang sih lebih orang lihat gue tuh ke orak sinil. Orak sih. Jadi ya nggak orsinil banget, cuma kayaknya enak buat jalan gitu. Lebih mengarah ke apa? Ke chopper kalau lu Mas? Enggak, lebih ke ya biasa aja gitu. Oke. Ya bisa dibilang street racer juga, bisa dibilang desert sled juga, bisa dibilang scrambler juga. Jadinya ini Cari nyamannya aja sih gue. Ini Ucup banget nih gimana nih? Soalnya kalau sekarang kan orang-orang lagi demam-demamnya 70s kan, chopper-chopper 70s gitu. Chopper, cuman kalau gue lebih ke yang lebih enak dipakai aja sih. Tampilan lebih enak dipakai, makanya gue lebih suka menggunakan swing arm dibanding hardtail kalau gue. Kalau rencana lu ke depan buat Lawless Garage ini sendiri apa yang jangka pendek ini? Dalam jangka pendeknya? Ya sekarang sih kita nunggu beres pandemi dulu buat ngegas lagi ya, karena lu sekarang mau belanja parts saja begitu kemarin dibilang PSBB udah pasti tutup tuh. Iya. Aduh. Itu cukup menjadi gimmick yang menyebalkan tuh itu. Iya, semuanya terhambat. Jadi pengennya sih corona cepat beres lah, corona cepat beres biar semua bengkel bisa gaspol lagi. Panjangnya lu pengen apa yang pengen lu lakuin yang saat ini belum? Wah kayaknya gue cita-cita gue pengen gede, entah gedein ini bengkel apa. Gue pengen satu tayangan TV yang ngeblow up bengkel gue nih. Enggak sih. Cita-cita gila lu belum? Cita-cita gila lu. Cita-cita gila gue ya gue pengen touring bareng sama motor-motor yang gue jadiin sih. Wajib. Bikin ride kemana gitu rame-rame. Karya masterpiece gue numpul semua gitu ya. Wajib gitu. Semua kontek-kontekin, jalan yuk. Tapi motor Lawless Garage semua. Oh ini berarti wah ini punya gue semua nih. Ada watermarknya. Ada watermarknya Jadi, semua. sekalian syuting Nah. gitu kan, sekalian kan. Wah anjir, motor Lawless semuanya jalan. Iya. Kalau Entah mana gitu. gitu. Itu seru sih. Cita-cita gila sih itu sih paling. Sisanya ya udah cukup lah gue untuk bengkel ya. Mungkin ada beberapa orang yang bakal gue tarik untuk bantuin di bengkel. Cuma kalau cita-cita tetap touring bareng sih. Nah, satu lagi nih kalau dari gue nih. Mungkin lu berapa kali terserah. Kalau gue, lu mau sampai kapan di industri motor nih? Nggak ada batasnya kali ya. Karena mau sampai kapan juga gue tetap main motor. Bakal Bakal di sini terus. Kadang-kadang ada yang jawab kan. Mungkin nanti gue pensiun ntar lah, paling di usia gue 60, paling gue pensiun. Tapi kalau lu bakal lu gas terus. Kalau dibuat di motor ya, Ha. mau sampai 60 juga kalau emang gue masih ngoprek motor, ya gue terusin di motor gitu. Wih, memang Mau entah gue ntar jadi koleksi motor, Apapun ya, custom atau apa ya gue tetap terus di Otomotif motor, ini. otomotif. Oke. Motor sih lebih ke motor sih. FTW gitu. Fuck the board. Oke, gimana dari lu? Kalau gue sih, wah udah mewakili semua unek-unek gue kegelisahan gue yang selama ini. Ucup tuh ternyata ramah doi men. Gue kira malas ngomong. Kelihatannya doang tengil ya? Iya, banyak orang ngomong gitu ya kelihatannya. Banyak anjing kalau nggak kenal sama lu pasti lu bilangnya tengil gitu. Iya, itu bener. Tukang goreng barang lah, tukang apa ya, gue sih ngejalanin apa yang gue suka aja gue udah seneng gitu. Oke. Satu ada pertanyaan ini Mas. Pesan-pesan lu buat ini nih untuk orang-orang untuk menghadapi situasi saat ini deh. Lu kasih Pesan lu buat kasih bakar semangat mereka Pak. ya pokoknya Versi lu. tetap lu kalau misalkan udah terjun di hobi lu yang menghasilkan, tetap difokusin, jangan melenceng sih kalau gue bilang. Misalkan emang lu hobinya di ngebangun motor, tetap gas terus di bangun motor karena nggak akan selamanya kita kayak gini gitu. Pasti kita bakal kebebas kayak dulu lagi. Cuma kalau untuk soal legalitas ya itu sih yang paling kita nggak bisa apa-apain nih. Enggak, maksudnya situasi saat ini lu bukan masalah motor, maksudnya untuk menghadapi situasi tetap semangat menghadapi pandemi. Itu hadis. Udah, itu tadi. Tampolnya macam-macam. Gua enggak bakal bantuin Mas. Gua bantuin lu aja gitu. Ya kira-kira seperti itu tadi. Oke. Hampir sama sih intinya. Diwakilkan. Oke, hampir sama Diwakilkan. sebenarnya, tetap semangat dan Terus jangan semangat menyerah ya. menghadapi pandemi. Mudah-mudahan 1-2 bulan beres lah. Ya, Corona amin, hilang, udah kita bisa kayak dulu lagi deh. Tapi lu percaya nggak sih sama isu corona ini?
dari pribadi lu sendiri? Ya gue percaya corona ada, cuman gue nggak tahu seberbahaya apa. Ini dari kacamata lu nih ya, Iya. dari kacamata lu ya. Oke, jadi ya tetap bergerak, Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Dan harus kuat. Harus kuat, jaga selangkangan. Oke. Thank you, Dari seputaran mana nih? Depok. Oh, wah, ini tuh Depok, masuknya Depok. Masuk ke Depok. Seberang jembatan situ udah selatan. Oh, Jakarta oke. Selatan. Kita ngomongnya Genduls. Gendul kalau di sini Intisari. Iya, segendul dua gendul. Yoi. Tiang dua tiang. Di kawasan Gendul, Sulawesi Garage. Kita dari Asut Romo Suban. Salam Jimet. Jilatin mikrofon.